Halo teman-teman, kembali bersama saya William Edison. Hari ini kita ada di segmen WE Roasting, yang mana di segmen sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang konsistensi di dalam menyangrai kopi, terutama di mesin W600i. Kali ini kita akan peragakan cara-cara seperti apa sih yang bisa kita lakukan pada saat merosting sehingga menjaga konsistensi itu akan menjadi proses yang lebih gampang kita kontrol. Oke, seperti yang kita bahas sebelumnya, berarti pertama, masih ingat apa yang perlu kita perhatikan, yaitu green bean. Oke, sekarang kita cek dulu green bean-nya. Nah, asumsi hari ini saya akan roasting kopi dengan green bean dari Arabica Kerinci, prosesnya natural. Kalau kopi ini, saya punya green bean yang kualitasnya sama dalam batch yang banyak, itu akan lebih bagus daripada saya hanya membeli kopi cuman mungkin 10 kilo, ketika udah habis saya akan beli lagi. Bisa jadi suppliernya udah kehabisan stok, dia akan memberikan stok kerinci dari daerah yang sama, tapi mungkin prosesnya berbeda ataupun prosesornya berbeda. Sehingga itu akan memungkinkan kopi yang sekarang kita roasting dengan kopi yang akan datang kita roasting, itu akan berbeda kualitasnya. Sehingga itu menjadi kunci utama. Di dalam green bean, apa saja yang bisa kita cek? Yaitu pertama dari sisi moisture-nya. Kopi yang kita simpan sebelumnya, sebisa mungkin setiap kali sebelum roasting, kita harus mengecek moisture-nya. Cara mengecek moisture-nya gampang. Kita akan masukkan ratain. Oke, 11,7. Ini masih termasuk di dalam range kadar air yang bagus, yaitu 11 plus minus 1, antara 10 sampai 12 itu masih dalam range yang bagus. Berarti kopi ini memiliki kadar air yang bagus. Nah, kadar air yang pertama, terus kedua itu adalah density. Gimana kita harus mengecek density dari kopi ini sebisa mungkin akan sama setiap kali sebelum kita roasting. Nah, jadi green bean kita harus pastikan memang kualitasnya sama. Itu adalah proses roastingnya. Nah, pada proses roasting itu apa yang bisa kita kontrol di dalam sana? Pertama, waktu roasting. Jadi contoh di sini saya ada satu profile yang saya jadikan ini sebagai base untuk merosting kopi-kopi yang sama di batch selanjutnya. Misalnya kopi ini, kopi Arabica Kerinci tadi. Jadi di dalam profile yang saya tulis sebanyak ini ada banyak variabel di sini yang sebisa mungkin kita bisa mengecek atau mengontrolnya. Itulah kenapa proses roasting itu akan sangat penting di proses mengontrol ininya. Contohnya misalnya, kita merosting di suhu 29 derajat dengan kelembapan sekitar 49%. Tapi ketika suatu saat pada kondisi lagi hujan, itu kelembapan mungkin akan sangat naik ke 70-80%, ataupun suhunya bisa di sekitar 30-an, itu akan merubah konsistensi dari kopi itu sendiri. Tapi sebenarnya di Indonesia kita sudah diberikan cuaca yang tidak begitu ekstrim perubahannya. Bayangkan kalau kita di 4 musim, bagaimana merosting di musim panas dengan musim dingin, itu kan selisihnya bisa 40 derajat minus sampai ke 30-an. Itu selisihnya jauh, sehingga perlu kontrol ruangan. Kalau di sini, di Indonesia, kita hanya butuh ruangan yang cukup tertutup, tapi sirkulasi udara bagus. Itu aja sih sebenarnya udah cukup. Selanjutnya itu adalah di dalam roasting profile yang kita catat, itu di dalamnya itu kita ada indikator power, airflow, dan ada temperatur. Nah, itu menjadi hal yang sangat krusial di dalam mengontrol proses roasting ini. Sehingga kalau mau kopinya konsisten, usahakan dalam profile yang ini itu bisa sama semua. Walaupun kadang nggak bisa sama 100%, tapi ya jangan sampai selisihnya terlalu banyak ya. Contoh misalnya kayak tadi, saya kopinya sama, moisture-nya sama, charge temperaturnya sama, ya. Habis itu powernya juga sama, sehingga dia akan menghasilkan konsistensi suhu yang akan mirip.
Misalnya tiba-tiba pada menit ke-2 misalnya di dalam profile ini yang sebelumnya ini suhunya 100. Namun di batch selanjutnya bisa jadi ini 105 misalnya. Kenapa bisa ada selisih seperti itu? Kita perlu ketahui bahwa mesin roasting ketika kita roasting batch by batch, panasnya itu akan semakin bagus ataupun semakin banyak yang retain, yang masih di mesinnya. Sehingga ketika kadang dengan api yang sama, dia menghasilkan power yang berbeda juga, menghasilkan panas yang berbeda di mesinnya. Sehingga kalau di roastingan yang setelahnya, kita cukup penting kita ingat bahwa bin temperatur di sini itu harus kita cek setiap 30 detik lah minimum. Kita ikutin form ini. Bayangkan kalau di menit 3 dia bukan di 118, di sini 118. Kalau next batch-nya di 120-an, berarti api bisa kita kecilkan. Nah, itu untuk mengontrol. Ketika kita mengontrol ini, kita akan mengecek waktunya. Misalnya contoh, kita di sini fase dry end ataupun karamelisasi kira-kira di suhu 150 derajat di menit di sini 5 menit 10 detik. Namun ketika menit keempat, contohnya suhunya sudah mencapai 145 misalnya. Berarti kemungkinan besar api kita berlebihan, panas kita berlebihan sehingga dia lebih cepat. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa kurangin power sedikit 0,5 kPa sudah cukup. Jangan karena kaget, wah ini terlalu cepat, saya apinya kecil banget, tiba-tiba ntar dia akan drop banget, baru kita naikkan. Nah itu inkonsisten. Jadi kita merubah api tidak banyak, karena di dalam base profile ini tidak banyak perubahan api. Sehingga kalau kita mau men-adjust sedikit, kita bisa adjust sedikit aja. 0,5 kPa menurut saya sudah cukup signifikan untuk mengerem sebenarnya, untuk mengerem terlalu cepat roastingan, suhunya terlalu cepat naiknya. Jadi itu kenapa base profile ini akan menjadi sangat krusial sebagai pegangan kita untuk merosting kopi selanjutnya, sehingga hasilnya bisa konsisten. Terus yang terakhir itu adalah control batch by batch. Artinya ketika selesai kita roasting, warnanya kita akan cek lagi. Ketika kita merasa suhunya sama, waktunya kurang lebih sama, warnanya apakah ada berubah, misalnya antara batch ini warna 65, tapi di batch selanjutnya bisa jadi 55. Nah itu berarti ada sesuatu yang cukup signifikan berbeda. Berarti kita bisa flashback lagi ke depan, apakah green bean-nya ada masalah, baru bisa kita cek kenapa kok bisa berbeda dari batch yang tadi ke batch yang selanjutnya. Nah itu 5 hal yang memang wajib kita ketahui sehingga hasil roastingan kita bisa konsisten dari batch pertama sampai selanjutnya. Silakan dipraktekkan, dan kalau ada pertanyaan ataupun kendala-kendala berhubungan dengan konsistensi, silakan bisa komentar di sini. Akan coba kita jawab kalau memang ketemu ada sesuatu yang menarik di sini. Terima kasih dan salam kopi Nusantara.